Suami Zaskia Gotik, Sirajuddin Mahmud, belakangan ini ramai diperbincangkan usai dirinya dituntut untuk mengakui jika dirinya benar memiliki anak dari seorang model asal Yogyakarta yang bernama Vera Nosiliana atau Ines. Sang model pun nyatanya sudah melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Cikarang atas kasus tersebut. Diketahui jika sidang lanjutan dari tuntutan Ines itu akan kembali dijadwalkan pada tanggal 27 Juli 2022 mendatang. Diketahui selain meminta pengakuan anak, Ines juga mengajukan sejumlah tuntutan nafkah senilai 17 miliar rupiah. Tuntutan Ines itu tentu dinilai sejumlah pihak sangatlah tidak masuk akal, lantaran tidak adanya ikatan perkawinan antara sang model dengan Sirajuddin. Tidak hanya itu, bukti serta dokumen yang tidak cukup kuat pun membuat tuntutan fantastis yang diajukan oleh Ines itu terkesan hampa dan tidak beralasan. Selain itu, mantan istri Sirajuddin, Email Putri Cahyati, juga melihat tuntutan dengan jumlah fantastis itu terkesan seperti mengada-ngada. Bagaimana tidak? Tuntutan itu dinilainya terlampau besar, bahkan lebih besar daripada tuntutan harta gono gini yang pernah ia ajukan kala itu sebagai istri sah. Ya tapi apa boleh buat? Dari awal udah saya tegaskan. Kan dia konsultasi sama saya 2 tahun atau 3 tahun lalu kasus ini. Udah saya bilang, bukti lu apa? Perkuat buktinya. Saksinya siapa? Kan begitu. Faktanya kan nggak ada, saksi begitunya nggak ada kan. Udah saya larang waktu itu. Jangan, stop. Kalau lu mau damai, coba. Gua yang maju. Gua hubungin Ratu Meta. Kalian tanya aja Ratu Meta. Gua hubungin Ratu Meta. Terus Ratu Meta bilang, Bang, coba ya gua ngomong sama Gotik ya. Karena Gotik sekarang pasti hamil. Gak tega juga Bang kalau gua ngomong. Ya kan? Tanpa sengaja gue ketemu sama Gotik sama mas suaminya sama si Ratu Meta di salah satu mall di Senayan. Kasihan sih ngeliat si Gotik, sedih gitu. Nah, perbedaan kehamilan mereka itu hanya beda 1 bulan. Siapa yang lebih tua, Pak? Gotik 3 bulan, dia 2 bulan. Menurut keterangannya dia, terus anak lu ini gimana? Status pernikahan lu gimana? Resmi atau enggak? Enggak resmi Bang. Sirih kah? Secara negara kah? Luar nikah kah? Luar nikah. Ya luar nikah ya mau gimana mau tanggung jawabin? Ya lu harus daftar ke pengadilan dulu. Saya cuma di sini sebagai praktisi hukum. Saya yang mengetahui kejadian ini dari awal karena Ines yang menghubungi saya dari awal untuk memakai jasa saya. Karena bukti-buktinya nggak kuat, nggak cukup, saya tolak waktu itu dan saya nggak mau. Saya bilang nggak mau dari pengacara itu. Ada beberapa tuntutan yang mau diminta sama Ines. Yang pertama, tes DNA supaya anak ini diakuin. Kedua, punya akte, bisa sekolah, terdaftarlah. Yang ketiga, dia pengen nafkahin dengan jumlah nilai waktu itu 3,5 miliar. Dan saya bilang itu ketinggian. Artinya dia minta 3,5 itu kalau masa include atau enggak tahu. Tapi dia waktu itu dia minta 3,5. Dan untuk sekolahnya dia. Gitu. Dan dia minta untuk si anak ini supaya dikasih pendidikan yang layak lah, yang bagus. Untuk biaya anak, Pak, gitu. Untuk biaya anak seperti itu. Ya pernah dia bilang sama saya, pernah. Minta aset pernah. Saya bilang ya lu jangan sembarangan minta aset orang lah, aku bilang. Itu kan lu nggak ada hubungan. Yang ada nanti lu digulung balik. Sedikit tertawa dengan tuntutan-tuntutan yang begitu banyak ya. Jadi kalau masalah untuk apa ya, aku sempat baca ya, karena kan banyak yang ngetek ya. Untuk tuntutannya agak sedikit gitu kan. Apa yang membuat teteh kaget? Tuntutan apa sih? Kan kalau nggak salah ternyata DNA sama miliaran itu yang miliaran itu. Karena sekarang gini, saya tanya ke kalian, yang bikin kalian itu booming adalah tuntutannya, betul apa enggak? Betul. Ya. Karena sekarang kalau misalnya masalah DNA atau apa kan itu kan lebih ke pribadi mereka masing-masing. Tapi masalah tuntutannya sampai miliaran itu kan yang bikin
gosip ini semakin besar gitu ya kan. Tuntutan itu kan begini, kita sebagai penggugat boleh menuntut apa saja, termasuk mungkin dia kalau mau menuntut rumah presiden untuk jadi miliknya dia itu bisa. Tapi nanti semua tergantung dari hakim sendiri maunya seperti apa gitu. Jadi cuman pas baca tuntutannya, banyak banget ya gitu ya. Ini kan Termasuk rumah villa yang di Permata Hijau itu Teh? Salah satu kalau yang di Permata Hijau enggak, karena itu tuntutannya semua yang aset yang di Balikpapan ya. Yang di Balikpapan. Jadi perasaan tuntutannya dia sama tuntutan harta gono gini istri sah lebih banyakan dia gitu. Di tengah kemelut gugatan Vera Nosiliana terhadap Sirajuddin Mahmud nampaknya tidak begitu berdampak pada Zaskia Gotik. Ia justru seolah menutup mata dengan segala permasalahan yang menyambangi rumah tangganya itu. Ya, saat kasus hukum suaminya mencuat di publik dan menjadi pembicaraan panas di media, pedangdut yang dikenal dengan goyang itiknya itu justru tampak dalam keadaan yang baik-baik saja. Bahkan terlihat kompak dengan Sirajuddin dalam mempersiapkan kehadiran anak kedua mereka. Hal itu nampak dalam sebuah postingan terbaru Zaskia Gotik yang sedang ditemani oleh sang suami rutin kontrol bulanan guna memeriksa keadaan sang bayi. Kontrol Dede Utun, alhamdulillah sehat-sehat terus nak. Cuma kali ini Dede Utunnya lagi bobo, gak mau diganggu bundanya, gak dikasih lihat mukanya, tulisnya dalam postingan tersebut. Lantas, seperti apa dukungan email Putri Cahyati kepada Zaskia Gotik dalam menghadapi permasalahan hukum yang tengah dihadapi Sirajuddin di tengah persiapan persalinan anak keduanya? Iya. Neng, ayo wawancara Neng. Gotik. Agotik, tuh hari anak aja hari anak. Neng. Dia nggak curhat, dia karena gini ya, menurut aku dia kan kondisinya sekarang lagi hamil besar. Kita tuh sebagai perempuan, sesama perempuan, setidaknya meskipun dia bukan bundanya Kila pun, kalau dia cuma teman aku pun aku pasti akan support gitu. Dan yang pasti apalagi kondisinya kayak gini, kita selalu baik, aku support dia gitu. Dan udah jangan kemakan dulu omongan orang lah, kita kan nggak tahu gitu. Cuman itu aja sih yang bisa dikasih tahu ke dia gitu. Jadi jangan sampai bikin dia down dengan masalah-masalah yang ada gitu. Aku Gotik sama anakku dekat gitu, jadi kita semua berkomunikasi baik gitu. Urusan saya, jadi saya yang terpenting adalah anak. Kalau misalnya itu ada imbasnya sama anak saya, saya maju paling pertama gitu. Dan saya juga pasti akan sama seperti Gotik juga pasti akan melindungi anaknya. Saya sama Gotik pasti ada di posisi yang sama. Kita saling memahami, mungkin dia juga pengennya untuk kebaikan anaknya juga. Cuman di satu sisi alangkah baiknya, ini kan 2019, ini sementara sekarang 2022. Kenapa di saat, kalau saya sih udah gak ada masalah kan, cuman saya kasihan sama Gotiknya aja, karena kan kondisinya lagi hamil besar. Alangkah baiknya ketika kita ingin mengambil suatu keputusan itu di jalan yang benar tanpa menyusahkan orang lain, tanpa menzolimi orang lain, menurut Teteh. Karena kemarin-kemarin juga kan gak ada yang tahu kalau saya nuntut apa-apa gitu, kita jalanin sesuai prosedur aja, karena niat kita memang mau niatnya itu baik gitu, demi anak gitu. Kalau memang niatnya baik, insya Allah ada jalan gitu. Kalau seperti ini ya aku nggak tahu juga ya, maksudnya apakah sudah ada pembelaan dan lain-lain, saya nggak paham gitu. Pokoknya setiap manusia kan pasti punya cobaan masing-masing, dan mungkin Gotik saat ini lagi diuji besar-besaran gitu ya. Jadi yang pasti saya support Gotik, dan yang pasti saya juga pasti akan ada di samping Gotik kalau misalnya ada apa-apa terutama sama anak-anak gitu. Saya nggak mau tahu, saya hanya jadi garda terdepan untuk anak-anak saya, untuk anak-anaknya Gotik, karena kami pernah menjadi istri sahnya gitu loh. Dan
karena saya ini kalau anak saya itu kan lagi beranjak dewasa. Ketika dia mulai pergaulan, ada something tentang papanya, otomatis dia akan pikirkan, itu yang saya jaga gitu.